Syariat poligami itu bukan memperbanyak istri. Mau poligami, mau monogami, namanya pernikahan itu adalah litas bunuh ilaiha, supaya kamu merasa tentram dengannya. Kalau bongkar pasang namanya cip-icip. Handphone bang, setiap aneh punya handphone 2 pasti yang satu aneh tinggal. Jarang aneh pakai. Pada rata-rata kalau yang punya handphone 2 pada dibawa dua-duanya. Aneh cuma satu bang aneh, itu handphone. Kakak gimana dengan istri? Ya aneh istri handphone 1, istri 4. Ini terbukti. Istri saya bilang ke istri saya, kalian itu berbakti ke saya bukan karena untuk mencari simpati ke saya, tapi perintah bakti itu adalah perintah dari Allah pada suami. Jadi pas tabiqul khairatnya itu tujuannya Allah, perintah Allah, bukan cari simpati. Kalau cari simpati saya itu ketahuan, tapi kalau dia ikhlas pelayanannya, penyampaiannya ketahuan. Jadi saya bilang, kalau kamu cuma cari perhatian mungkin ketahuan, cuma caper doang segala macam. Thanksin ya. Berbakti, benar-benar berbakti karena memang Allah yang perintahkan berbakti. Ya, kau akan dapat balasan sebagaimana engkau melakukan perbuatan itu. Masya Allah. Al-jaza min jinsil amal. Min jinsil amal. Lucky Pound Channel. Apa nama channelnya? Lucky Pet Channel, Ustaz. Masya Allah, ajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lucky Pet Channel masih terjaga di tengah kancah berpacu dalam dakwah. Di era kenakalan remaja yang semakin kehilangan arah, yang kita semua nggak mau kalau nanti mati tiba-tiba. Biar mati nggak? Kosong-kosong banget. Oke, friend. Kali ini kita mau ngebahas tentang masalah poligami ya. Yang dimana poligami ini sekitar 30 tahunan something lah ya. Jadi bahasan yang cukup rame. Apalagi pernah dilakukan sama beberapa ustadz yang pernah melakukan praktik poligami atau syariat poligami. Yang akhirnya disadari atau nggak sadar, bener nggak sih disadari atau nggak sadar atau tidak sadar, itu akhirnya menjadi titik balik orang-orang meninggalkan ustadz tersebut. Padahal sebelum ustadz tersebut jadi seorang praktisi poligami, jamaahnya tuh luar biasa, masya Allah banyak gitu. Karena memang dakwahnya adem, dakwahnya lembut gitu. Tapi ketika ustadz tersebut melakukan praktik poligami atau syariat poligami, maka jamaah beramai-ramai meninggalkan. Kenapa sebabnya? Salah satunya yang jadi concern gue, bahwa orang-orang ini yang meninggalkan, atau jamaah ini yang meninggalkan ustadz tersebut, mereka melihat poligami yang sebenarnya nggak tepat atau poligami yang salah. Akhirnya semua poligami dipukul rata, terutama oleh para perempuan. Karena dalam hal ini perempuan melihat kacamata poligami lewat kacamata mereka. Ya. Padahal Islam telah mengatur bagaimana syariat ini begitu mulia di tengah umat Islam bisa menjadi solusi dari berbagai masalah. Tentunya dengan praktik-praktik yang benar yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, akhir-akhir ini kita ngelihat ada beberapa kelompok atau terlalu berlebihan kalau gue bilang sekte, enggak ya? Yang akhirnya memanfaatkan momen atau jargon poligami ini untuk movement mereka. Yang ternyata di tengah-tengah prakteknya banyak kekeliruan. Mungkin setelah ini narasumber kita akan bercerita bagaimana kekeliruan mereka di tengah-tengah umat dalam menjalankan praktik kelas poligami. Di samping gue udah ada 2 narasumber yang dari jauh. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ruhi El Iriani dari Kediri, asal Cengkareng. Bang Arga, Persada Al-Katiri, Ladri. Soalnya mirip kawanannya Al-Katiri, tapi ada turunan Arab. Ada salah. Oh, Masya Allah. Ya ibu. Fahantus bib, balik lagi. Oke, udah seriusnya awalnya aja. Okay. Tapi permasalahan ini cukup serius bang di tengah umat bang. Bang Ruhi ini buat teman-teman yang belum tahu, Bang Ruhi ini adalah praktisi poligami 4 istri. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan dari Kediri ke sini bawa 4 nih bang. Allah. Luar biasa. Saya itu kalau safar, kalau nggak diundi, semuanya dibawa. Saya tahu undian Bang Ruhi pun yang kemarin itu isinya semua itu. Mau yang keluar mana juga isinya semua. Tapi memang buat seru, Masya Allah ya. Jadi buat deg-degan. Siapa yang dapat ya? Siapa yang dapat ya? Tapi jadi semua. Dan memang itu histeris langsung, Masya Allah. Bisa begitu ya? Boleh kan? Boleh.
Yang nggak boleh itu mengundi nasib dengan anak panah kan? Masya Allah. Gimana Bib? Gitu sehat Bib ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Bang Rui sebagai praktisi poligami 4 istri dan Bang Arka Persada Ladri. Bener gak sih marganya Ladri? Enggak. Gua dikerjain nih sama dia nih, parah. Jadi Itu pemerhati pemalas masyarakat, pemerhati poligami. poligami. Tapi pengen juga poligami ya. Pengen tapi nggak punya nyali. Iya. Jangan jujur-jujur amat tapi sih di depan sini. Malu Bang Ruhi kan. Poligami itu qadarullah. Ya kan? Mau berusaha kita mau mengelak gimana pun kalau Allah takdirkannya kita poligami ya poligami. Ya enggak gitu. Makanya istri saya tenang di rumah ya, Mi. Bang, menurut Abang pandangan Abang terkait masalah poligami nih, Bang. Abang kan praktisi. Saya mau tanya deh itu kok sekarang lagi rame terus dimanfaatkan orang-orang yang punya kepentingan tersendiri dalam poligami ini sendiri yang akhirnya mendistorsi syariat yang mulia ini. Pandangan Abang gimana tuh, Bang? Bismillah. Jadi kalau poligami ini kan sebenarnya biasa aja kalau bagi saya. Ini adalah amalan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kita. Ya. Justru saya merasa heran kalau laki-laki nggak poligami. Oh gitu ya. Iya. Karena yang membedakan orang nggak poligami sama nggak poligami itu ya kan karena dia merasa mampu apa nggak mampu aja di situ sebenarnya. Ya. Nah, masa kita merasa nggak mampu terusnya jadi makhluk Allah? Iya gitu. Ya, gitu kan. Sedangkan Allah kasih potensi buat kita di situ. Oke. Jadi ya, tapi kembali ke orangnya ya. Iya. Nah, poligami bukan hal yang perlu ditakuti, tapi juga bukan berarti harus disepelekan. Nah ini saya sepakat ini. Karena setiap perintah, kan kalimat perintah kan, Fil amr berarti ya. walaupun mungkin pemahamannya nanti bisa asal hukumnya adalah mubah, Mubah. gitu kan, nikah itu kan, ya tapi nanti tingkatannya berbeda-beda, bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, Kalau bisa haram ya. bahkan gitu kan, sama asal hukum nikah, gitu kan, mau poligami mau monogami itu hukum asalnya mubah, Oke. gitu kan. Tinggal nanti kebutuhannya apakah akan bisa menjadi wajib atau enggak atau sunnah atau bagaimana seperti itu. Tapi pada dasarnya adalah mubah. Mubah. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibangga-banggakan juga gitu kan. Biasa aja gitu Bang ya. Biasa aja gitu kan. Kalau minder boleh lah dikit. Yang sebelah tabok kan. Iya nong sebelah sana. Nah, banyak tragedi poligami itu bukan banyak ya, karena memang yang disorot gitu kan. Yang disorot kayaknya, yang gagal-gagal, yang rusak-rusak. Kalau ada saudara kita yang monogami, umpama rumah tangganya bermasalah, ayo kita support, ayo kita bantu. Tapi kalau ada rumah tangga yang poligami bermasalah, langsung hujat, serang, wah dasar kagak tahu diri, ya kan? Padahal sama-sama nikah, Iya. sama-sama punya kasus bermasalah. Kalau kita fair, ya harusnya sesama muslim, ya kita bantu, kita support itu, ayo bantu. Iya, benar. Ayo sesama muslim, poligaminya dibenarin. Ayo kita ikutin panduan-panduan dari Rasulullah. Kan poligami itu sama dengan hukum nikah, hanya tingkatannya yang berbeda. Ya kan kita harus untuk memahami poligami, untuk melakukan poligami, ya kita pahami juga hukum-hukumnya. Yang minimal kita tuh belajar tentang konsep keadilan dalam rumah tangga poligami. Biar nggak serabak seruduk ya. Iya. Minimal kan yang zahir itu harus adil gitu kan. Adapun masalah perasaan Itu nggak bisa sulit. Tapi kan wala tamilu kulan mail kan gitu ya. Jangan terlalu condong kepada salah satunya. Jangan terlalu ditampakkan kalaupun kita merasa ada yang paling kita sayang gitu lah. Tapi jangan terlalu ditampakkan seperti itu. Nah, ada praktek poligami bahkan ustadz kata bermasalah akhirnya diserang ustadznya sebenarnya itu. Ada kesalahan menikahi wanita yang dianggap bermasalah akhirnya diserang juga seperti itu. Gitu. Ya kan seperti itu kan? Iya. Seperti itu. Ada ustadz yang nggak bermasalah pun istrinya tetap aja jadi bermasalah. Gitu. Ketika nikah poligami dia ustadz diam-diam gitu kan. Nikah poligami kok diam-diam. Diam-diam iya. Ketika ustadznya juga nikahnya terang-terangan, dihujat juga, ditinggalkan ustadznya gitu macam itu. Yang tadi Harusnya di awal. ustadz jangan menyakiti perasaan jamaahnya, emak-emak. Gitu. Salah lagi aja kan? Iya, Mau apa bener sih. aja akan salah kalau paradigmanya seperti itu. Iya betul. Nah, gitu. Tapi ada juga orang-orang yang mengambil manfaat dengan semangat poligami. Mungkin ada komunitas kah, ada suatu gerakan kah gitu kan, membuat semacam
kelas atau Oke. daurah semacam gitu kan, yang kalau pada prinsipnya itu dia menyampaikan tentang konsep-konsep poligami ya nggak masalah. Tapi iya turunan-turunan dari kegiatan itu yang banyak keliru yang saya nggak tahu ya apa laporan dari mana semacam macam gitu. Ya konon katanya ya setelah melakukan kegiatan-kegiatan itu ya ada yang ta'adud tapi ya sebatas semacam transaksi. Berarti masalahnya akhirnya dia seperti jual beli ya, transaksional. Ya Allah alam kalau detailnya bagaimana kita nggak tahu, kecuali ada Tadi kan baru konon katanya. Konon katanya. Nah, mungkin nanti dari Bang Arham mungkin ada data-data yang lebih akurat ya bisa aja disampaikan seperti itu. Oke, coba saya mau berlanjut coba ke Bang Arka dulu. Kayaknya Bang Arka sudah gatal banget ini. Coba kasih kalpanak dulu. Gimana Bang Arka? Ya, makasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebagai masyarakat pemerhati poligami khususnya, bahwa yang terjadi di lapangan ini luar biasa. Artinya pada dasarnya saya sebagai laki-laki tentunya pastinya rata-rata adalah mendukung poligami, Ya. kan begitu. Apalagi ini diperbolehkan dalam Islam. Seperti itu. Cuma memang yang kita sorot di sini adalah bagi pelaku poligami yang mengatasnamakan sunnah tapi tidak menjalankan dengan benar. Seperti itu. Contohnya? Nah, kita menyoroti jadi gini, ada sebuah kelas-kelas atau forum-forum poligami ataupun seminar-seminar poligami bahkan berbayar. Seperti itu yang akhirnya memanfaatkan peserta. Memanfaatkan peserta seperti apa? Sudah mereka diminta bayaran, terus disesatkan pula. Gitu. Disesatkan seperti apa? Contohnya begini. Ini ada 6 poin yang saya akan bahas di sini. Wow, banyak juga tulisannya. Jadi pertama itu mereka selalu menggunakan dalil tentang milkul yamin. Milkul yamin bukan perbudakan ya Bang Ria? Iya. Itu Jadi- kayak konsep yang dosen apa profesor yang UIN itu ya. Oh iya, yang viral itu benar-benar. Iya. Tapi beda. Jadi mereka menyamakan memakai dalil tentang milkul yamin atau tentang perbudakan untuk melegalkan pernikahan akhirnya yang apa? Tanpa izin dari orang tua, terus orang merdeka dianggap budak, terus menikah lebih dari 4, seperti itu. Itu banyak kejadian. Jadi mereka gini, ketika mereka sudah menikah dengan 4 orang sudah selesai, terus akhirnya mereka punya lagi. Dia bilang karena yang satu ini dianggap milkul yamin, dianggap budak. Sekarang pertanyaannya adalah, memang budak masih ada sekarang? Pertanyaan begitu. Nggak ada dong, nggak ada Sudah nggak ada. perangan. Coba kasih data mana udah. orang yang bilang budak itu masih ada. Nggak ada sudah. Karena apa? Islam itu membawa perubahan di zaman dahulu 1400 tahun yang lalu itu dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis itu menginginkan apa dalam Islam itu? Kemerdekaan. Kemerdekaan, Kebebasan. membebaskan budak. Nah, mereka yang melakukan penyesatan tentang poligami yang mereka jadi sudah 4 jadi nambah jadi 5 jadi 6 jadi 7 Itu ada begitu? banyak. Hah? Dan kejadian ini banyak dan fakta korbannya ini sudah mulai speak up sebenarnya. Jadi nanti teman-teman lawyer sendiri sudah siap sebenarnya. Oke. Ketika nanti akan ada banyak aduan, maka teman-teman lawyer ini siap sudah untuk mengakomodasi mereka supaya untuk berani berbicara karena mereka selalu berpikir ini sebuah aib. Sebenarnya ini bukan sebuah aib. Nah, seperti itu. Jadi nanti pengacara akan mengakomodir mereka untuk dalam satu wadah yang akhirnya dengan serius membahas tentang sekte-sekte pergerakan movement yang keliru ini. Betul. Nanti mungkin channel Lukipet ini bisa mengundang pengacara-pengacara tersebut dan mereka rata-rata memang sudah siap untuk berjuang. Artinya untuk meluruskan orang-orang yang melakukan poligami tapi menyalahi syariat. Bahkan apa? Menyesatkan umat dengan konsep itu perbudakan itu. Tapi Bang Ruhi sendiri pernah dengar masalah konsep perbudakan yang dibilang sama Bang Arka? Jadi yang saya pahami mereka itu ada pendapat itu tentang lebih dari 4 itu kan ada
kalimatnya itu masna gitu kan, dua. Jadi dua sama dua 4. Asa 3 sama 3 6 gitu kan. Merubah 4 sama 4, 8 dong. 8 gitu kan. Jadi ada pemahaman seperti itu, tapi itu kan menyelisih jumhur. Iya dong, betul. Dan ada juga riwayat yang jelas bahwa sahabat ada yang punya istri 8, ketika dia masuk Islam disuruh pilih 4. Ada yang punya 10 tetap disuruh pilih 4. Gitu. Jelas itu, Bang. Gitu. Dan poligami kita nggak boleh sama sama Rasulullah. Iyalah. Rasulullah 11 kan gitu kan, yang beliau tinggalkan 3. meninggal 9. Sisa 9, maksudnya yang diceraikan 3 kan? Ada pernah yang diceraikan, ada juga yang rujuk seperti itu. Nah, jadi ya poligami yang kita ikuti adalah berdasarkan dari panduan Al-Qur'an dan Sunnah. Gitu. Petunjuknya jelas seperti itu. Adapun milkul yamin untuk saat ini ya bukan kapasitas saya bicara tentang milkul yamin ya. Karena milkul yamin sebenarnya syariat milkul yamin berlaku hingga hari kiamat. Apa? Di akhir zaman itu akan ada walad. Walad, nah. Tahu walad kan? Walad itu adalah seorang budak yang melahirkan tuannya. Iya. Hadis itu ya. Itu hadis gitu. Jadi akan tetap ada. Tapi masalah kan yang tidak ada perbudakan itu adalah konsensus dunia. Ya itu mungkin itu maksudnya Bang Arka tadi. Tapi selama ada jihad, syariat jihad, ketika ada orang kafir yang tertangkap kalah dalam perang dengan kita, Dia bisa jadi budak. Bisa jadi budak. Nah itu kita nggak bahas itu. Tapi kita bahas fenomena sekarang di Indonesia yang gampang itu. Ada nggak budak? Ya, ada. Alam, saya nggak tahu. Gitu kan. Makanya yang mereka pakai ketika misalnya gini, ketika sebuah perbudakan itu kan yang direstui oleh negara misalnya. Jadi nggak bisa ketika dia perang jihad sendiri, dia ngebom sendiri, terus dia bisa ngambil budak di situ. Kan paham ya? Kecuali kalau negara misalnya Ukraina dengan Rusia perang. Nah, Rusia ngambil budak dari Ukraina dan setuju negara, jadilah dia budak. Oke. Kan gitu. Ini nggak ada ceritanya, apalagi dia cuman forum poligami atau dia seminar poligami. Nah, akhirnya dia mustahilkan jadi budak. Kalau tentang hadis itu Anda percaya? Itu masalah masalah poin 1 clear ya tadi ya. Masalah poin 1 itu ya. Betul. Milkul yamin. Mungkin ada mau tambahan lagi masalah milkul yamin. Ya kalau sekarang ya kita wanita merdeka yang nggak bisa dijadikan milkul yamin. Iya. Gitu. setuju. Saya sih Milkul sepakat. yamin ya syaratnya ya adalah orang budak. Dia budak entah itu karena pembelian atau karena penaklukan seperti itu. Nah ini kan nggak ada di Indonesia seperti itu. Nggak ada. Jadi ya kalau dia alasan itu milkul yamin, ya mungkin ya mengada-ngada. Kalaupun ada, wallahu alam di mana dia harus tunjukkan datanya bahwa perempuan yang dia jadikan lebih dari keempat istrinya itu adalah memang benar-benar milkul yamin. Waduh. 4 sehat 5 neraka, Bos. Tadi poin 2 apa? Tadi ada 6 poin tuh, gue tagih. Poin 2, jadi mereka ini memakai dalil tentang Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu punya istri banyak. 70. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 90, 120, 200 gitu. Nah, ketika kesepakatan ulama-ulama sunnah, ya, Ahlussunnah wal Jamaah ya kan. Kita tidak bicara tentang Syiah ya. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu sepakat bahwa periwayat itu lemah. Bahkan banyak beredar kayak di internet misalnya ada suatu perawi hadis yang memakai riwayatnya tentang istrinya Hasan yang begitu banyak, misalnya Hasan bin Ali. Nah terus kata oleh Imam Muslim, ya periwayat hadis yaitu Imam Muslim, dia nggak mau memakai periwayatan dari orang ini. Kenapa? Karena ini orang bermasalah. Muskil. Jadi kita nggak perlu pakai mempercayakan bahwa hadis yang dikatakan periwayatan tentang dari dia itu bahwa istrinya Hasan tuh 70, 90, 100, 220 dan bilang sampai 200. Nah, terus tapi ada suatu kisah pernah disebutkan isi Hasan bin Ali ini nggak lebih dari 10 disebutkan nama-namanya. Tapi nggak nyampe 70, nggak lebih dari 10. Seperti itu. Dan itu tetap Hasan tetap 4 yang tetap dinikahi, yang sisanya diceraikan. Seperti itu. Oke. Jadi ini luar biasa. Jadi gini,
Ini bersambung dengan gini. Bersambung dengan namanya yang kita amati adalah nikah sebatas transaksi seksual. Wih, tenang, jangan lanjut dulu. Menurut Bang Ruhitan, di pandangan ketika dia menisbatkan contoh Hasan bin Ali yang katakanlah menikah tadi 70 sampai something sampai 200-an itu, menurut pandangan Abang dalam hadis itu Kalau bagaimana? hadis kan tadi dia dijabarkan oleh Ustaz Arka bahwa itu lemah ya. Tapi kita juga harus melihat sekalipun itu benar, ya kapasitas kita dibandingkan Al-Imam Hasan itu bagaimana gitu kan. Beliau penghulu ahli surga. Banyak perempuan yang berebut Iya. buat ke beliau. Orang tua mereka yang menawarkan anak-anaknya supaya lahir dari sulbi penghulu surga. Lah kalau kita siapa kapasitas kita gitu kan. Jadi itu aja. Kalau saya nggak lihat dari hadisnya sahih atau enggak ya. Kalaupun ya. Kita dibandingkan Al-Imam Hasan itu apa begitu kan? Ujung cantengan kaki itu. Beliau juga mungkin belum apa-apa. Iya, saya sepakat itu, aduh. Dan syariat poligami itu bukan memperbanyak istri, Tapi- membatasi. Oke. Kan tadi ada yang udah 10 jadi 4. Yang 8 jadi 4. Gitu. Jadi batas maksimal 4 gitu kan. Jadi poligami itu bukannya memperbanyak istri, tapi membatasi jumlah istri maksimal 4. Lah kalau bongsang gimana? Mau saya apa? Nanya dia bongkar pasang. Oh, bongkar bosen ganti. Nah, itu juga nggak tercapai unsur pernikahan. Wih. Mau poligami, mau monogami, namanya pernikahan itu adalah litas bunuh Ilaiha. supaya kamu merasa tentram dengannya. Kalau bongkar pasang namanya cip-icip. Test drive doang dong. gitu kan. Enggak, soalnya kalau bahasanya kemarin itu ada narasumber kita juga. Oke. Masalah poligami itu juga dijelaskan bahwa lama panjangnya usia pernikahan itu bukan sebuah ukuran keberhasilan sebuah pernikahan. Padahal ketahanan keluarga itu yang memang saya sendiri lebih sepakat bahwa ketahanan keluarga itu lebih penting. Ya kita memang harus mempertahankan rumah tangga kan. Iya. Kalau bisa semaksimal mungkin Betul. kita harus mempertahankan rumah tangga. Mau yang satu, mau yang Iya. Kalau dia sudah 4, pertahankan yang 4 itu gitu kan. Kalaupun dia harus berpisah, maka ada syariatnya yang mengatur gitu kan. Talak itu kan ada syariatnya. Harus berdasar syariat. Ada berdasar syariat juga, bukan berarti kita pengen bongkar pasang. Katakanlah 4 nih. Iya. 4. Atau memang dia tidak layak mungkin lagi bersama kita. Secara pertimbangan yang matang-matang gitu kan, bersama-sama juga kan. Bukan karena kita mencari Yang lain. kesalahan. Oh, nah ini maksud supaya saya. kita bisa lepas, supaya bisa ganti yang lain. Ada yang begitu ya? Ada. Ya Allah alam. Ada orang begitu. Iyalah. Bang Fed. Jadi ini kisah nyata. Bahkan orang ini sering mungkin berkoar-koar di media sosial. Tadi saya nggak perlu sebut namanya. Ntar aja. Ya, artinya gini. Intinya begini. Modus yang mereka lakukan adalah gitu. Pertama ketika mereka melakukan sebuah pernikahan yang artinya dibilang bongkar pasang itu, misalnya dia punya 2 yang awalnya dia nikah adalah perawan atau yang dia suka sekali misalnya. Terus dia punya lagi 3 gitu. Nah, dia satu lagi cari yang misalnya janda tajir. Buat? Janda kaya untuk menopang hidupnya karena dia nggak punya penghasilan. Dia merasa diri ganteng, dia cari janda kaya dengan menjadi korbannya dia untuk membiayai hidupnya dia. Akhirnya Oke. apa? Ada yang diporotin 30 juta, ada yang diporotin 50 juta. Terus setelah dia udah tercapai uang yang dia minta, digantung. Digantung maksudnya? Nggak diapa-apain sudah. Dibiarin aja sampai si perempuan ini mengajukan hulu. Oh gitu. Mengajukan cerai. Jadi nggak ada status apapun gitu. Dinafkahi lahir batin enggak, ya kan? Ini orangnya ngaji apa? Kelihatannya sih jenggotnya panjang. Oke. Gitu. Atau kelihatannya seperti orang paham ngaji. Untung pendek kita. Iya. Dia panjang nih. Tapi ada yang panjang yang lain. Iya, cuman tempat yang lain. Kalau anda Jangan lihat dia tangannya. kalau anda lebar bang. Iya. Jadi hal itu terjadi. Memang yang dibilang tadi kayak Bang Rohit itu terjadi bang. Kalau Saya sih masih belum yakin sih, Bang. belum yakin. Belum yakin saya. Ya mungkin nanti boleh diundang narasumber. Kalau saya sih nggak mau masuk ke personal orang ya. Nah,
Tapi Ini sebentar, maaf. Ini perorangan atau dia sebuah Komunitas. gerakan movement komunitas? Komunitas. Berarti Bang, bukan perorangan Bang. itu udah jadi suatu habit buat di komunitas mereka. Jatuhnya begitu. Bisa. Kalau misalnya bicaranya komunitas pasti udah ada ADART-nya di situ tuh. Pasti. Saya perhatikan dia sepertinya punya memang satu standar dalam komunitasnya dia. Intinya begini, kalau lu udah nggak perlu dia, lu bisa gantung. Lu udah bosan dia, lu gantung, biar dia melakukan cerai. Dia kulu. Jadi tanpa masa lu sih? ceraikan. Ya Nggak masuk logika bagi ini. saya ya itu kezoliman. Yang namanya suami itu ya harus bertanggung jawab kepada seluruh istri-istrinya, ya kan? Gitu. Lah kalau udah cerai Bang? Yang sebaik-baik kepala keluarga itu yang menafkahi istri-istrinya, bukan justru malah mengambil manfaat harta dari istrinya gitu kan. Terlepas itu siapapun ya, jelas ini ya nggak apa sih, nggak layak lah sebagai Iya. sebagai Seorang suami. laki-laki yang melakukan poligami. Iya. Jangan kan yang poligami. Yang monogami aja, apalagi lebih-lebih yang poligami yang secara tanggung jawab dan secara exposure dia lebih dapat sebenarnya. Ini saya akan cerita pengalaman pribadi saya kebetulan. Jadi waktu 30 Juli 2021 istri saya meninggal karena Innalillahi wa COVID inna ilaihi akibat raji'un. Delta, varian Delta ya. Qadarullah memang umurnya sampai situ saja. Nah, ketika beliau meninggal ini posisi saya sebagai duda. Nah, ada beberapa kawan-kawan yang menawari akhwat untuk saya, untuk saya nikahkan. Terus atau ada yang Kak taruh dulu, antum taruh dulu gitu. Atau antum ini sama adik aneh atau sama sepupu aneh atau sama kawan aneh. Nah, sometimes ketika di medsos itu saya nggak perlu sebutkan namanya, ada seorang janda ternyata pengusaha. Dia mendekati saya. Awal dari nginbol, terus saya tetap dalam koridor yang sopan. Nah, terus sampai suatu saat bercerita dia bahwa dia menginginkan seorang pendamping itu duda yang cerai mati. Wih, ngode dong, ente dong, say. Ada. Gitu. Terus dia cerita bahwa dia sempat mengikuti kayak seminar atau forum poligami itu. Pertama ditodong lah dia jadi sponsor berapa juta. Kok bisa ditodong jadi sponsor dia? Iya, karena kan dia berharap salah satunya mungkin dia bisa mendapat jodoh di situ. Karena dia bukan orang yang perlu sebenarnya dinafkahi karena memang dia sudah kaya. Berarti sorry saya potong. Dia ada kedekatan sebelumnya, sudah ada hubungan intens dengan orang-orang ini? Iya. Sampai dia mau jadi sponsor? Sebelumnya ya mungkin dia pernah lihat flyer-flyer di Facebook atau di Instagram ya kan tentang seminar-seminar poligami atau forum poligami yang mungkin menurut dia awalnya itu suatu hal yang sesuai dengan syariat. Oke. Gitu. Ternyata ketika dia ditodong jadi sponsor, dia keluar duit kalau nggak salah nominal nggak nyampe 10 juta. Terus tahu akhirnya salah satu pengisi seminar itu ngeliat nih, ini kakap nih perempuan. Karena dia sudah punya dua apa? istri. Nah, dia lihat ini kakap nih, ini bisa jadi kalau bahasa kasar ini bisa jadi dompet berjalan. Dinikahilah dia. Oke. Sama salah satu pemateri. Nah, ketika dinikahi. Dinikahi, oke. Yang mau Yang mau mana itu. Jadi dia cerita mau nih. beneran apa baru ini Beneran. Rencana Kisah Enggak, dia enggak maksudnya Bang Roy dia nawarin diri ke ente Bang. Enggak, ini dia cerita. Oh, dia lagi curhat. Dia Oh, bridging dulu, masuk bridging. Ya, dia ngasih tahu nih. Dia ngasih Sangat. tahu. Jadi nggak cowok doang sebenarnya yang bisa ngasih kode, tapi perempuan juga bisa. Iya. Gitu. Nah, kode Susah emang Sultan. ini terbuka. Artinya dia katakan gini. Ketika dia sudah nikah, ini orang terus dia minta uang, pinjem. Alasannya minjem sama istrinya, sama dia. Kalau nggak salah nominalnya seberapa? 20 atau 30 juta. Ini udah jadi nikah nih dia nih, udah jadi nikah. Udah nikah. Oke. Udah nikah. Pokoknya ya apa? Ini aneh cerita dulu tentang masalah nominal uang dulu. Ketika itu dia diminta pinjam uang 20 atau sekitar 30 juta, terus mobilnya dipinjam sampai dibawa ke luar kota ya kan? Ya dia kan sudah mulai kalah nih. Nah, yang menjadi ini baru dari segi uang.
Terus pada praktek poligaminya, si laki-laki ini ketika dia datang ke area rumahnya dia punya rumah, beberapa rumah. Laki-laki ini dengan 2 istrinya yang selama ini ngikut dia terus, maksudnya selir-selir ya. Maaf, omongan saya agak kasar. Karena kenapa? Ketika ternyata harusnya yang saya pahami tentang poligami, kalau Bang Rui mungkin boleh koreksi bahwa tidak boleh istri itu dengan istrinya 2 satu kamar dengan suami. Boleh nggak Bang? Nggak boleh. Nggak boleh. Kita jadi trisam takutnya ya. Nah, kayaknya memang sudah Bosan trisam. lah. Iya kan maksudnya kan begitu. Nah, dia datang ke rumahnya terus dia lihat dalam keadaan satu kamar dan dengan pakaian seksi. Jadi bertiga. Ini saya bilang ini gila, saya bilang. Setahu saya itu nggak boleh dalam syariat. Bahkan Nggak Bang boleh. Rui gimana Bang? Rumah bisa ya? Jadi Gimana? kita itu nggak boleh menghimpun istri-istri dalam satu hujroh, satu kamar seperti itu. Kalau umpama dia bangunan, ada kamar-kamar yang terpisah yang ada partisi itu masih dibolehkan, gitu kan. Tapi Hasan bisa ya? Alhamdulillah saya rumah berjejer kayak kontrakan. Iya, bisa aja kayak kontrakan. Gede dia rumahnya, gede. Insya Allah tanahnya Kayak bagong. kos-kosan doang gitu kan, Bisa misalnya. aja. Waduh banget Karena emang. gitu kan, orang aja kos-kosan antar beda suami istri, beda keluarga, boleh kamar mandi di luar bareng-bareng. Iya. Nggak ada tuh yang cibir. Iya, Saya benar. punya istri bareng-bareng satu masing-masing kayak kos-kosan gitu. Beda-beda ya Biar sekatnya ya. kandang ayam. Astagfirullahaladzim. Aku begitu bang urusannya kalau udah masuk-masuk ke situ. Tapi ya, kalau kita lihat tuh apa kontrakan-kontrakan di Bekasi, di pinggiran Jakarta, kan beda-beda keluarga kan. Tapi kamar mandinya di luar satu. Takutnya bolong lagi. Iya bener-bener. Kan gimana coba kalau Gak ada yang ngomongin ya? Iya, nggak ada yang ngomong. Iya. Berarti nggak boleh Bang ya? Nggak boleh. Yang intinya kalau satu rumah itu nggak boleh. Ulama. Itu saya pun katakan itu gila saya bilang. Ya, Karena oke. dalam syariat Islam itu nggak boleh. Oke. Orang yang menjadi motivatornya ataupun menjadi pembicara itu saya yakin tahu persis dia paham agama. Tapi saya perhatikan dia orang yang paham agama tadi tidak menjalankan syariat, bahkan dia menjadi orang yang menyesatkan. Jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan di situ karena banyak orang yang ikut kelas poligami atau forum poligami ataupun seminar-seminar poligami itu akhirnya seolah-olah yang tadinya dia nggak berani nikah, terus akhirnya berani nikah dengan cara-cara yang diajarin dengan cara-cara yang salah. Oh gitu. Iya. Dibikin motivasi Nah, gitu ya. Betul. Nah setelah itu, ketika dia ngerasa udah nggak bisa morotin ini cewek, digantung cewek itu, nggak dikasih kejelasan, tidak diceraikan, digantung, tidak dikasih kejelasan. Akhirnya Hulu. Supaya hulu. majukan hulu, Supaya duitnya angus. dia teh angus. Ih. Gila, kan? Saya sih pernah nemu, memang kalau kembali lagi tadi pembahasan masalah memotivasi orang untuk menikah, iya. Saya pernah diajakin gitu, Bang. Nah, Ente, Bang, nunggu apa lagi? Masih muda, ya kan? Kalau ini bukan bercanda, ngomongnya serius. Karena kita bisa membedakan bercanda apa enggaknya gitu. Kayak kita punya teman di Facebook suka ngecengin mulu tuh dia tuh. Ada tukang bikin bilah. Orang Kediri juga mungkin kenal kali. Nah itu suka, kalau itu bercanda-canda aja. Kalau ini serius, face to face ngobrol. Kenapa lu nggak mau nikah buru-buru gitu, nambah lagi. Istri taat, alhamdulillah. Sholat, terus nunggu apa lagi? Korelasinya di mana? Taat sama sholat suruh nikah lagi gua. Entar dulu ngapa kan gue yang tahu nih kapasitas sendiri, gue yang tahu. Balik lagi kata Bang Rohi tadi kan, kapasitas sendiri kita yang tahu. Kita mau, aneh sampai bilang kalau aneh mau besok mau ngegas juga bisa aja. Kalau ente punya calon, calonnya ada nggak kira-kira kriteria begini? Lalu kasih gue maaf kata ya, mbak pabrik ya nggak masuk lah. Lu kasih gue mbak pabrik, gue tahu mantan lu. Bapak pabrik apa? Mbak pabrik. Mana nih? Ya begitu dia Tan. Aneh pernah lihat bini ente, aneh pernah lihat. Ah, bininya modelan begini. Ya nggak masuk lah. Beda selera kita. Padahal ngeles aja. Oke lanjut penghargaan tadi. ya itu yang kemudian akhirnya di sini ada namanya nikah sebatas transaksi seksual. Wih, Jadi gini, Ngeri amat ini. ini kisah nyata. Aneh ngomong, wallahi ini, ya, demi Allah, aneh ini semua bukti nyata dan ini yang bercerita adalah istilahnya orang bersinggungan langsung. Termasuk aneh salah satunya kan. Jadi aneh dapat kabar dari kawan aneh di sebuah kota. Terus dia bilang ini ada ustadz
Dia bilang, Bang, ini ada Ustadz Kibar, Ustadz terkenal di wilayah itu. Anda nggak boleh sebut namanya. Terus Wilayah itu mana? kalau anda sebutin nama, Dipancing. Itu mana? Kita lagi serius kan ini. kalau anda sebutin nama wilayah kan nggak etis. Ya, anggaplah di wilayah Jawa Tengah gitu kan. Jawa Tengah. Iya, Jawa Berarti Tengah. daerah mana itu kira-kira? Sekalian aja inisial depannya apa, tengahnya apa, belakangnya apa sih? Nah gitu. Terus dia bilang gini, jadi ada janda dinikahin Ustadz itu. Dan Ustadz itu hanya datangi seminggu sekali dan hanya untuk bahasa kasar apa? Buang ingus. Buang tai macan. Buat tai macan, Iya. buang ingus ya kan. Sejam 2 jam selesai dia nyampein hajat itu cuma kasih 75.000. La haula wala quwata illa billah. Mohon maaf ya, pecun aja atau pelacur aja lebih dari itu bayaran. Iya, iya. Kalau kata ya itu tinggal aja searching banyak. Iya. Artinya apa? Berarti nggak lebih dari itu. Padahal itu orang paham agama. Jadi akhirnya seolah-olah apa? Perempuan ini hanya butuh seksnya aja, Ustadznya hanya butuh seksnya aja. Apa seperti itu yang Nabi Sebuah pernikahan. Enggak Iya, begitu. Berat. Gitu. Ini gila. Gila sih. Itu orang paham agama. Ya kan? Tapi apa? Di komunitasnya dibela terus dia. Bahkan kawan Ana ini Kau punya dihujat. fans boy. Kawan Ana ini dihujat. Komunitasnya Ahwat. Rata-rata bahkan Ahwat. Ahwat. Bahkan teman Ana itu yang maksudnya belain malah dihujat. Tapi emang sengaja kebanyakan ahwat biar gampang dijaring ya? Salah satu Kayak gitu nggak sih? bisa jadi. Apalagi dia punya pengaruh ya kan, punya power kan. Pada ngomongin siapa sih? Ini kagak kita. Ana menyebut nama. Kita salah. Nah, emang nih ngasih orang dipancing biar ngomong. Iya, Ana menyebut nama tak salah masalahnya. Ini kalau ditanya udah gatel pengen nyebut nama sebenarnya. Enggak, itu begitu gimana bang pandangan menurut abang nih? Abang kan praktisi poligami ya kan? Tadi katanya Ustadz ya? Iya Ustaz. Kibar. Apa yang kibar? Pokoknya Kalau terkenal Ustadz ini. itu, kalau satu orang kabir. Kabir, Ustaz Kabir. Sama. Kalau kita di Sama. medsos begitu biasanya. Ustadz Kibar ya kan. Ustadz yang kokoh misalnya. Ustadz Ramsian gitu. Ya kan, ya tadi ya syariat itu udah jelas kita harus berlaku adil kan, berlaku adil yang secara zahir. Ya itu menggilir istri-istri itu harus adil. Kita gilir istri pertama 1 hari, yang lain cuma juga 1 hari. Oh gitu ya. Kita gilir 2 hari, yang lain juga 2 hari. Kita gilir 3 hari, yang lain juga 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari harus minta izin dulu keridoannya. Oh gitu bang. Kelamaan perempuan nungguin. Kalau 4 ya izin 4 yang terakhir 12 hari. Berapa aja baru dapat. Kelamaan kasihan nungguinnya. Seperti itu. Harus sama. Gitu. Kecuali ada kewajiban tetap ya. Ketika dia mau nikah nih perempuan mungkin udah ya daripada nggak dinikahin gitu ya. Nggak apa-apa lah. Jatah gilir kita dikurangin. Saya ikhlas. Ikhlasnya harus benar-benar ikhlas. Iya. Kalau ikhlasnya hanya sebatas transaksi doang ya akhirnya nanti keluar-keluar dia. Saya nikah tapi jatah saya kurang. Saya yakin, bukan yakin. Rata-rata kan istri saya juga banyak salah satu istri saya juga banyak yang curhat. Dari korban-korban. Ya dari istri-istri yang Korban. kedua atau beberapa yang merasa diperlakukan tidak adil sama suaminya. Kalau saya tuh istri kedua atau istri ketiga tapi dapat gilirnya cuma sekali, istri kedua 2 kali gitu kan, atau seminggu sekali doang gitu. Itu gimana? Saya yakin mereka itu udah tahu tentang konsep keadilan dalam menggilir istri-istri. Iya. Tapi kan ada kecondongan itu ketika kan. itu mereka dulu ridho nggak ketika mau dinikahi sama suami akan diperlakukan tidak adil. Ya ridho. Berarti ya tanggung sendiri ketidakadilannya gitu kan. Berarti dia membantu kezoliman. Iya. Berarti perempuan itu sendiri yang menerima kezoliman yang akan dilakukan oleh suaminya. Ya kalau tegas, saya mau jadi istri tapi harus tetap adil. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat itu hak sama. Yang membedakan mana yang duluan aja. Hak itu sama. Kalau masalah jatah Ya, gilir, jatah Bahkan yang ekonomi gitu. kan pun juga sama. Umpama istri pertama saya istri anaknya 5. Bukan berarti saya 5 hari di istri pertama. Enggak, bukan masalah finansial yang saya tanyakan. Kalau finansial Makan, ya gitu. itu sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Karena kan pasti kepo nih. Ini netizen Bang Ruhi istrinya 4, anaknya banyak tuh gimana Tapi ngasih sesuai duitnya? kebutuhan. Ngasih tergantung makannya. Manajemen orang juga.
Ada orang kan memisah-misahkan istrinya rumahnya masing-masing, agak walaupun berdekatan tapi ngasih uang belanjanya masing-masing. Kalau saya enggak. Jadi untuk istri-istri itu uang belanja saya karena kan punya dapur Sendiri. enggak, dapur utama. Dapur masing-masing ada. Yang cuma masak kopi, air, segala macam mie gitu. Tapi kalau untuk makan besar kita biasa bersama. Oh Jadi gitu. uang belanja itu udah saya drop buat per bulan, nih buat kebutuhan kita sebulan bersama-sama. Nanti Nominal berapa bang? ya kalau nominal mah relatif. Iya. Iya. Terus Pasti. untuk istri masing-masing nggak ada beda antara istri pertama dengan istri kedua. Yang uang jajannya buat dia beli skincare, buat dia beli apa namanya, buat merawat diri lah. Nah ini nih. Yang bukan buat belanja. Iya, Karena kebutuhan belanja adalah kebutuhan wajib. Oke. Sedangkan skincare itu atau itu ada kebutuhan sekunder. Yo. Jajannya ya bang? Ya, jajan. Nah, itu sama. Gitu. Nanti beda lagi anak. Oh. Yang pertama istri anak kena 5. Jajannya masing-masing udah ada kan. Yang gede berapa 10.000 kan sehari. Ada 5 berarti berapa? 20.000 sehari. Nanti kita titipkan Buat jajan bocah. Titipkan. Haknya buat Anak. bukan buat dia. Bukan buat dia. Jadi hak dan itu untuk istri pertama, kedua, ketiga, keempat itu sama. Kalau dia misah-misah, ya harus disesuaikan. Umpama dia yang satu rumahnya jauh dari pasar, otomatis kan butuh ongkos ke ini, ya lebih tinggi. Apa namanya? Ada yang dekat pasar, harga bahan baku lebih murah. Kondisional berarti ya bang ya? Kondisional kalau yang mau begitu. Tapi pada tahap yang wajar, yang sama dalam kebutuhan seperti itu. Nah begitu berarti Kalau kalau kan memang monogami. digabung, rumahnya deket satu-satu tapi ada dapur bersama yang buat makan bersama-sama seperti itu. Jadi nggak bisa drop sesuai proporsional. proporsional seperti itu. Jadi kan ini kan masalah manajemen aja. Iya benar. Manajemen ini aja keuangan. Kayak Anda punya perusahaan 4 nih. Tapi kita punya dapur yang sama gitu. Gitu. Oke. Ada kita punya perusahaan 4 tapi masing-masing kita kasih buat kelola. Yang penting sesuai porsinya. Boleh-boleh aja kan? Boleh. Aneh rasa kalau orang dengar penjabaran Barawi jadi mikir mau poligami yang benar. Karena Tanggung jawabnya banyak banget jawabnya ya. luar biasa, ya. Tadi anak 5 harus jajan begini. Aneh tadi diam-diam langsung ngitung kalkulator gitu. Oh banget ini kalkulator. Nah, itu ngapain? Kena mental. Minimal 3 digit gitu kayak. Kena mental Anda ya? Ya nggak juga, Langsung hitung, ada juga yang nggak punya penghasilan tetap. Saya punya kenalan beliau, dia nggak punya penghasilan tetap. Kadang uangnya banyak, kadang dikit, tapi dia bisa menafkahi istri-istrinya seperti itu. Berarti emang didikan lagi-lagi. Dia Bang. berat juga. Tapi tanggung jawab tetap berat. Oke. siap. Berat lah tambah. Tanggung jawab berat gitu kan. Iya kan gini, ajru ala qadri ta'ab. Balasan itu tergantung capeknya gitu kan. Ente nih habis dapat kerjaan yang melelahkan gitu kan, dapat duitnya gede kan, seneng kan? Oh iya. Lu pengen punya bini banyak, pengen dilayanin banyak bini, duit kagak mau keluar. Makin besar makin tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab makin besar yang kita peroleh. Ya kan, antum diamanahi jabatan aja lah. Makin tinggi kan gajinya makin gede. Tapi tanggung jawab makin tinggi. Makin tinggi juga seperti Iya itu. benar. Gitu. Jadi jangan sampai pengen punya bini banyak ya kan. Nah terus makannya masih numpang sama bini. Nah, ya kan yang mau wajib menafkahi kan suami. Iya. Ada orang gitu. Banyak kan? Gede lah. Ya, jangan jadi laki-laki, jadi benalu aja kalau gitu. Malu jadi laki-laki jadi benalu. Luar biasa. Tadi baru poin berapa itu? Jadi ada, nah ini gini. Ada namanya dugaan praktik perdagangan manusia. Wow, human trafficking dong nih, berat nih. Kameramen coba tolong itu juru keker, matiin dulu kameranya. Nggak usah di-tag, bahaya ini. Bahaya. Nggak, lanjut. Lanjut ya nih. Ya, kalau ternyata bukti-bukti kuat, why not? Kenapa kacang? Karena gini. Karena ini aneh bersinggungan juga dan aneh pernah ditawarkan. Dia kena mulu ya? Iya. Oh, ditawarin. Dia kayaknya bomba gini. Banyak pemerhati. Pantesan ini. Ini mah korban ini makanya bang ya. Jadi gini. Waktu itu ini karena semenjak istri Ana meninggal itu, Ana tuh banyak hal yang ditawarkan yang bermacam gitu kan. Dan ini salah satunya gini.
Jadi Anda yakin teman Anda ini nggak, maksudnya bukan bermaksud untuk melakukan kayak semacam jual beli, karena dia cuma bantu, antum mau nikah lagi nggak? Ini ada nih akhwat gini, antum mau yang mana, ini kok Anda nggak ada pikiran kok dia nawarin banyak stok gitu, apa memang banyak janda di kampungnya dia begitu kan? Oke. Nah, ini Katanya di daerah Banten ada tuh kampung janda tuh. Anda belum tahu kan gitu. Tahu banget bang kayaknya bang. Waktu itu dia di wilayah Puncak ya, terus Anda Puncak lagi nih. diketemukan sama salah satu akhwat yang katanya masih gadis. Katanya Masih gadis. Anda kan nggak berhak, Anda kan nggak tahu gitu kan. harus akad dulu kan. Nah, terus gini, dia ada namanya macomblang ya, ibu-ibu. Ibu. Dia kalau Anda lihat perawakannya kayak orang-orang ada keturunan Timur Tengah, tapi walau-walau karena dia bilang dia nggak tahu, dia aslinya tinggal di daerah Sukabumi gitu. Antum lihat langsung? Lihat langsung gini. Hampir transaksi. Hampir. Nah terus jadi gini, dia cerita waktu itu dia sudah menikah dengan bahasanya mahar 30 juta. Nah terus uangnya dipakai untuk kuliah katanya. Si cewek ini udah dinikahin, mahar 30 juta. 30 juta. Nah terus dia datang ke rumah cowoknya yang ada di daerah Jakarta. Jadi gini, ketika dia melakukan pernikahan itu, ibunya nggak tahu, kakaknya nggak tahu, karena bapaknya udah nggak ada. Terus walinya siapa? Nah dia, jadi yang macomblang ini ada wali bayaran, saksi bayaran. Wih. Aneh Wah. bilang begini, itu haram aneh bilang. Nggak Sindikat boleh. ini. Sindikat. Sindikat iya. kan? Iya. Nah ini belum selesai. Ini contoh kecil. Iya. Terus lanjut. Tenang. Ini soalnya gini, ini tidak dalam sebuah kapasitas yang terorganisir, enggak. Ini nggak terorganisir, masih orang kampung banget dia gitu. Tapi caranya seperti itu. Terus Anda bilang itu haram, Anda bilang, dan itu nggak halal. Anda bilang nggak boleh, Anda bilang. Jadi dia bahasa kasar gini, kalau mau sama saya suruh kasih uang 30 juta untuk balikin uang yang 30 juta. Ya. Sebelumnya dia pakai, karena yang ngasih uang 30 juta ke dia itu sampai ngutang-ngutang biar bisa kawin sama dia. Boy lah. Kamu cakep banget apa itu perempuan? Kawin kontrak kali ya? Bukan. Iya, bisa dibilang kawin kontrak, bisa dibilang perdagangan, ini sudah masuk. Tapi tidak ada kontrak di awalnya, Bang. Nah, Kalau ada kawin kontrak otomatis di awal sudah dikasih tahu ya. Enggak juga. nggak juga. Hah? Perdagangan orang enggak begitu. Perdagangan orang ya. Oh seperti gitu, itu. Sat. Nah, ternyata ada sebuah forum atau seminar ataupun kelas poligami melakukan hal yang seperti itu. Aduh. Dan kelihatannya sunnah. Hah? Yang Sunnah bener. mana? Mengatasnamakan sunnah ini. Yang bener itu. Iya, nilai variasinya tuh angkanya ada yang 30 juta, 50 juta, 70, 100. Bahkan sampai ratusan juta. Ininya ada listnya. Ada. Oh. Bisa lagi nih. Banyak gak? Nah, jadi gini. Orang yang pernah menjadi korbannya kan ada bang. Jadi orangnya pernah speak up yang pernah jadi korban. Oke. Korban ini nggak hanya perempuan tapi laki-laki juga. Laki-laki ada. Ada. Ada orangnya enggak? Tunjuk. Anda nggak bisa. Anda nggak bisa ngomong. Tunjuk orangnya dong. Ketika nanti waktunya mereka speak up, artinya itu bukan jadi sebuah aib dan memang harus kebenaran. Bukan, ini bukan naib kalau ini bukan. Kadang korban itu Iya. kalau dia buka dia bilang, oh gue pernah ditipu, gue pernah jadi korban, kan dia merasa malu kan. Kalau prakteknya bajigur kayak tadi ya kita sikat. Nah, makanya nanti memang ada teman-teman dari lawyer itu yang siap turun hal-hal seperti ini, karena ini merusak syariat Islam, memperolok-olok Islam. Iya. Poligami yang begitu indah yang Rasulullah atur itu jadi rusak namanya. Ya, tapi gini kan akhirnya balik lagi karena bakul nasi. Nah nanti bang. Ya kan? Goyang. Intinya amin dah itu pulang. Nanti ada waktunya, itu akan ada waktunya teman-teman yang bergerak di hukum itu untuk berjalan seperti itu. Enggak, ini akhirnya masalah bisnis lagi bang. Kalau saya lihat kayak tadi. Kan gini. Ya kan tadi lagi-lagi tujuan nikah kita buat poligami apa? Terus kalau kita poligami itu kapasitas kita udah mampu apa belum? Kemapanan kita itu mampu. Kemapanan ini kan relatif ya. Iya. Yang penting Tapi kita bisa ngukur lah, seenggaknya kita paham gitu. Nah, khawatir dengan adanya konsep kelas seperti ini yang hanya menyasar orang-orang berduit aja, ya khawatir jadinya gitu tadi. Transaksi Transaksional. Hanya kalaupun syarat dan rukunnya terpenuhi, kalaupun ya
Jadi seakan-akan yang poligami itu yang Berduit doang. Duit aja. Bukan lagi keilmuan yang, yang utama. Ini saya ada tambahan. Wah, ini. Secara hukum Gimana? kena pasal. Jadi kalau secara hukum ini kena pasal, Bang. Jadi pasal itu pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007. Dan ini bisa dijerat pasal mereka. Apa itu bunyinya? Coba katakan. Jadi nanti biar nanti orang lawyer kita yang akan menjelaskan. Orang hukum, oke, takut salah ya. Iya, jadi takut salah. Biar nanti ada nanti antum bisa undang Jadi lah. antum akan tindak lanjutin semua ini kira-kira. Nah, teman-teman seperti itu. Oh. Teman-teman dari lawyer akan melakukan seperti itu. Punya teman-teman lawyer. Banyak. Uh. Dan mereka siap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Bang. Wih, masya Allah. Kira-kira nama aneh kecatat nggak di situ tuh? Enggak. Karena gini, Keterangan. Dimintai keterangan mungkin ya kali ya. mungkin antum akan diminta sebagai saksi ahli. Iya, antum saksi ahli mungkin. Aneh ngeliat antum menjalankan poligami tadi aneh dengar antum menjalankan poligami, oh aneh langsung wow, keren juga aneh bilang. Mau dong. Iya. Aneh mau tapi nggak berani. 2 kali nggak usah ngomongin kayak gitu bang. Aneh harus jujur, biar istri aneh tenang. Oh, iya. Jujur depan kamera. Tapi bisa injek nyali. Apa tuh? Injek nyali. Nyali. Kalinya diinjak biar bangkit. Diinjek kali bang. Injek. Bacanya tulisannya sama nggak? Injek. Tulisannya sama bang. Injek. Nah, jadi satu poin kedua, Bang. Ini kayaknya salah satu korban bang. Wallahi Kita nggak bakal ngomong. Wallahi enggak. Kita nggak bakal ngomong ini. Bang gini Bang, logika gini. Aneh ditawarin yang akhwat yang ada duitnya aja, aneh nggak mau Bang. Iya benar. Karena aneh nggak cari duit dari dia, aneh punya Masya harga Allah. sendiri. Oh, ini baru nih dia nih. Aneh punya harga diri gitu. Misalnya Apa nggak gini, tawarin ke Bang Pet? Hah? Jangan Jangan. awat punya duit Karena tadi. dia nggak ngizinin. Izin itu nggak bakal diizinin semua lagi perempuan. Jadi gini, mungkin aneh punya kemampuan misalnya menikahi misalnya kayak Bang Ruhi misalnya menafkahi 2, 3 atau 4 misalnya, aneh mungkin punya kemampuan itu. Tapi Memang aneh nggak punya kemampuan untuk takutnya untuk bisa bersikap adil. iya, klise ini jawabannya klise. Tapi ini ketakutan dalam tidak bisa berbuat kebaikan itu bagian dari ketakwaan. Masya Allah. Iya betul. Aneh contoh gini. Masya Allah emang nih. Contoh gini Bang, handphone Bang, setiap aneh punya handphone 2 pasti yang satu aneh tinggal. Jarang aneh pakai. Pada rata-rata kalau yang punya handphone 2 pada dibawa dua-duanya. Aneh cuma satu Bang aneh. Itu handphone. Iya. Kakak gimana dengan istri? Ya aneh istri handphone 1, istri 4. Ini terbukti gitu kan? Gitu, ini terbukti. Nggak kemana-mana deh bawa. Mas. Jarang aneh nggak bawa istri. Luar biasa. Teman Apa ini begini? Tadi poinnya mana? Sampai ke distorsi, ke distract akhirnya, ke distract, Karena ini pakar yang ngomong. ke distract. Sebenarnya aneh secara langsung tuh aneh termasuk orang yang melakukan poligami kan. Kenapa? Karena istri aneh pertama sudah meninggal, terus aneh nikah lagi. Itu kan termasuk kan. Dia pada aneh kenapa? Kagak lah kalau kagak. Dark joke ini dark joke. Itu dark joke itu. Duluan di samping dia saya. Jadi aneh nggak mau kalah dikit. Mungkin antum punya istri kepribadian ganda. Jadi Oh, gitu. ketika dia bipolarnya lagi kambuh berarti antum punya istri 2. Asem. Ini bahasa psikolog ini. Itu kelasnya yang tadi. Oh, beda. Oh, itu. Yang tadi. Yang mana? Yang kimia. Tadi kemana sampai tanya mana tadi? Terus Sampai injeknya. yang kelima itu adalah penyelewengan pada modus penggelapan harta pasangan. Itu yang tadi yang Ini Anda serius sebutin ini. itu. Ini nggak ikut-ikutan. Jadi ada yang Ikut lah jadi sebagai tadi, saksi. awhatnya tajir, dia uangnya disikat, dipinjam, bakal usaha inilah itulah, terus uangnya nggak balik, terus dibiarin gantung, akhirnya dia istri ngajukan kulu. Nah beberapa banyak yang memang dia hanya diam saja, karena nggak tahu. Tapi ada yang speak up terus di medsos. Ada yang speak up terus di medsos. Nah itu mungkin apesnya dia tuh, bukan apesnya si Ahwat, tapi apes cowoknya. Iya kan? Kenapa? Karena dia kebetulan dapat yang orangnya berani. Nah, bagaimana yang nggak berani speak up, ya kan? Artinya kita harus bantu, kita akomodir, gitu. Dan itu nanti adalah tim lawyer yang tuh. Tapi ada nggak dari si korban ini atau dari yang tadi mantan istrinya itu yang berani speak up, itu ada tindakan
hukum yang jelas nggak? Belum. Substansinya kemana gitu. Kebanyakan Kalau cuman hanya bikin status lalu menggiring opini supaya orang-orang banyak iba dan pro sama dia untuk menyerang si mantan suaminya, bukan solutif menurut Anda. Nggak solutif itu. Kebanyakan belum. Malah justru akan menambah kesan image Poligami itu jelek. Lebih baik jelas dia Kalau tempuh memang jalur hukum. Ada pertentangan hukum, baik hukum syar'i maupun hukum negara. Ya kita kalau kita mau proses ya kita sesuai jalur itu. Yang hukum syar'i berarti ketika ada keharaman yang harus kita Belum mengerti bisa nyampein gini, Bang. makanya gini, 2 tahun yang lalu, ya ini semua bermula ketika Anda jadi duda gitu. Artinya ketika itu juga semua itu terbuka bahwa ini loh case-nya itu banyak perempuan yang memang mendambakan laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki yang bertanggung jawab kayak Bang Ruhi misal. Iya. Tapi masalahnya yang model kayak Bang Ruhi cuma dikit. banyak. Ya sisanya yang kebanyakan bajingan, Bang. Wah lu kayak Iwe nih. Laki-laki cuma ada 2 yang bajingan sama yang ngomong. Iya, jadi misalnya yang berani, yang bisa adil, yang bisa gini. Kalau Anda kan nggak bisa adil, tapi Anda mampunya dalam harta, tapi nggak bisa adil. Kalau kayak Bang Ruli itu dikit. Subsidi aja buat yang nggak mampu harta tapi merasa adil. Pahalanya dapat ente. Ya nggak bisa juga begitu, Bang. Pahalanya dapat kan ya? Membantu orang menikah ya? Ya kalau dia misalnya masih bujang gitu. Iwe dong bujang. Lu siap nggak disuplai? Sama Bang ini slow. Aneh bantuin taruh, apa siapnya? Bantuin taruh bisa, Aneh udah lihat 6 orang yang sudah Aneh bantu taruh nih. Wih. Oke, itu poin berapa sekarang? Wis pengira keto iki. Terus yang keenam, Ini poin terakhir nih. ini poin terakhir. Wah, tambahin dong. Jadi di poin 6 ini, jadi ternyata banyak praktik pernikahan siri sebenarnya. Secara agama memang sah. Iya. Artinya kalau misalnya walinya benar, misalnya walinya bapaknya atau bapak yang nggak ada atau bisa kakaknya atau adiknya Iya. misalnya tidak balik. Nah, terus karena banyak juga yang melakukan dengan menggunakan wali bayaran seperti itu kan. Boleh begitu. Udah nikah siri, pakai wali bayaran. Nggak sah dong. Ya nggak sah secara hukum. Kajimanya zina dong jadinya. Betul. Nggak bener ini. Nah. Nggak bener ini. Nah, Nggak bener nih. yang menikah secara sah secara agama saja, kalau tidak istri pertama tidak mengetahui dan tidak menyetujui, misalnya istrinya tahu yang istri resmi tahu nih, dia nikah lagi tanpa persetujuan istrinya, maka dia berhak mengajukan gugatan. Persetujuan apa pengkhobaran? Karena kalau minta persetujuan belum tentu setuju nih bini mani. Ya otomatis, makanya kalau misalnya diam-diam dia nikah siri nih. Beda lagi kalau dia memasukkan tanda tangan supaya bisa nikah. Oke. Kalau mau nikah secara agama, istri kedua harus minta tanda tangan istri pertama kan? Itu kalau resmi ya. Kalau resmi. Nah kalau nggak resmi kan dia diam-diam aja, istri pertama nggak tahu, dia tahu dia udah nikah. Nah ketika istri pertamanya tahu kalau dia ternyata menikah lagi tanpa sepengetahuan dia, secara siri, meskipun secara agama sah misalnya, maka istri pertama berhak mengajukan gugatan dan itu nanti tugasnya lawyer. Antara mereka apa yang mau diajukan gugatan, nah itu lebih masuk ke faktor hukum. Oke. Makanya saya menyarankan nanti channel Lukipet akan mengundang pengacara handal yang memang nanti akan menjelaskan faktor dari segi faktor hukum. Ada keterkaitan nggak pengacara ini sama kejadian-kejadian tadi? Ada. Oh itu yang lebih bagus. Biar di bawah pengacaranya dia punya bukti-bukti semua. Kalau memang itu ternyata proses secara hukum memang sudah menyalahi aturan, baik hukum syar'i maupun hukum ini positif undang-undang. Ya kalau tadi kan dikatakan ada human trafficking juga kan? Ada. Jual beli penjualan manusia jadinya jatuhnya kan ini serem banget loh sebenarnya loh. Iya loh. Inilah yang artinya teman-teman ini yang pengen menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini artinya yang pengen meluruskan praktek-praktek poligami yang menyimpang. Wah gila Gitu. sih. Ini artinya perjuangan teman-teman untuk menegakkan dakwah ini jangan sampai poligami ini akhirnya dibuat stigma negatif. Padahal begini, almarhum istilahnya itu dia S1-nya psikologi di sebuah universitas yang notabene bukan universitas Islam, dalam tanda kutip agama tertentu. Nah, dosen ini feminis. Ini aneh cerita apa adanya karena ini di buku skripsinya masih ada. Yang diangkat adalah tentang skripsi tentang kepuasan pernikahan pada istri pertama. Dan sampel yang diambil istri aneh, sampelnya gini loh.
Misalnya Bang Ruhi yang nikah, antum nikah punya poligami gitu kan. Dia sampelnya tuh nggak ada kayak Bang Ruhi, bagus. Poligami. Oh, sampel yang bermasalah semua dijadiin contoh ya? Masalah semua. Oke. Gitu. Poligaminya. Nah, ada 3 sampel, Anda ingat banget. Cuman yang satu Anda lupa. 2 sampel ini meskipun cara poligaminya salah, tapi itu menghasilkan kebaikan yang luar biasa. Oke. Yang pertama ini, suaminya ini tukang narkoba, suka main narkoba. Narkoba dia. Narkoba nggak begini tangannya. Dia udah main. Oh, cucau, etep. Tarik ulur gitu kan. Nah, ini Nah, begini. terus dia punya selingkuhan yang narkoba juga. Kalau istrinya nggak narkoba, tapi dia punya selingkuhan Ya, yang narkoba juga. kena IP dong. Ya kan. Nah, ini kita nggak bahas ke sana. Kalau Jadi, ngipe. nggak ada pembahasan HIV apa enggak gitu. Cuman aneh lihat gini. Terus kemudian kata istrinya apa? Udah deh, lu daripada zina, daripada lu narkoba mulu bareng, kawinin aja. Akhirnya dinikahin itu sama bini pertamanya. Jelas kan kelihatannya sampel poligaminya kan. Iya loh. Itu dia nolongin istrinya. Nah. Sebenarnya. Akhirnya Istrinya? apa? Ketika Nolong. Nolongin suaminya dari keterpurukan, Iya. dosa yang berkelanjutan. Udah dosa narkoba, dosa zina ya. Ketika suaminya sudah menikah, selingkuhannya, kan biasanya sama bini muda nih lebih awet. Malah dia jauhin itu bini mudanya. Malah dia balik lagi ke bini tuanya. Lebih lama sama bini tuanya. Terus? Nggak adil dong berarti tetap poligaminya kalau begitu. Bukan gitu bang. Artinya di situ apa? Yang tadinya sudah diikhlaskan, sudah udah deh lu sama ente aja. Malah akhirnya ketika sudah menikah dia merasa, Iya. oh ternyata enaknya sama yang pertama malah. Oh, berarti ini ente kode maksudnya gitu. Enggak gitu. Kajar coba. Terus sampel yang kedua itu laki-lakinya ini suka apa? Apa ya? Kalau dangdutan apa pakai bayar biduan apa? Nyawer. Macam nyawer segala macam. Jangan goyang. Ada dangdut. Tadi saw ya. Dia kayaknya sudah naik kayaknya. Nggak habis minum kan? Habis distilasi tadi, proses distilasi aqua. Jadi yang kedua ini laki-lakinya suka nyawer biduan. Selingkuh sama biduan. Akhirnya sama bininya apa? Suruh nikahin. Tapi ketika sudah nikah, Balik lagi. malah balik sama bininya. Tuh kan udah 2 contoh ini. Ini gini, yang satu lagi contohnya negatif, aneh lupa. Wallahi aneh bukan aneh lupa, tapi aneh lupa. Terus aneh lupa yang contoh yang tadi itu hasilnya negatif, artinya jelek lah hasil aneh. Garis 1 berarti ya? Garis 1 kalau negatif. Iya. Nah, di situ yang aneh perhatikan bahwa ketika poligami dijalankan nggak sesuai dengan syariat aja, itu masih hebat loh. Misalnya ya, ini bukan menjadikan sebuah contoh. Nah, orang feminis dosennya dia, bahkan gini bilang, Fen, kamu rubah deh sampelnya, yang jelek aja sampelnya. Padahal sampel itu nggak boleh direkayasa kan, antum dapatnya sampelnya begini-begini, ya udah itu aja kan. Disuruh jelek, terus disuruh pilih sampel yang jelek-jelek aja hasil poligaminya. Yang gagal, intinya begitu. Pogal. Nah, terus saya bilang waktu itu, kalau kamu membiarkan sampel poligaminya akhirnya sesuai dengan keinginan dia, direkayasa seperti itu, nanti siap-siap aja agama kamu bakal diserang. Karena apa? Istilahnya orang Aceh, pakai jilbab. Nanti dia tinggal angkat itu, nih skripsi buatan orang Islam pakai jilbab orang Aceh. Aceh. Oh iya benar. Poligaminya Framing. jelek. Gitu. Di framing. Jelek. Paham nggak di situ? Paham. Pak Bobo. Padahal ini tadi yang sampel istri aneh buat itu dia tidak merekayasa, memang dia dapat sampel begitu. Dan itu pada sampel jeleknya tuh. Maksudnya sampel contoh poligami yang nggak bagus. Sebenarnya. Apalagi kayak begini. Bang Jadi Rudi. gini, Gimana bang? ya Minum udah belum? udah. Ya. Jadi orang bilang kan saya poligami bagus ya. Mungkin hanya lihat dari sisi luarnya aja. Kalau lihat dari sisi dalamnya sih insya Allah lebih enak lagi. Mana masuk ke dia sebenarnya. Lebih enak lagi. Iya. Kita lagi nunggu aja ya pada. Oke lanjut. Ya orang bilang ya banyak mungkin karena kita tampilkan kebahagiaan kami dalam poligami, keterbukaan kami dalam poligami, dibilang itu cuman konten aja. Gitu kan. Ya emang konten. Karena kalau seluruh isi kehidupan saya nggak muat. Ya seperti itu. Karena memang ya
ya ada air mata gitu kan. Pasti. Tapi ada air yang lebih enak lagi. Air susu misal gitu kan. Ane pulang dulu daripada Ane nggak bisa tidur nanti gitu kan. Ini sebenarnya kan resiko niat di hati kita. Yang namanya manusia kan ada kesombongan takutnya ya. Ada ain, hasad segala macam. Resiko itu ya saya tepis, bukan berarti saya nggak hiraukan, tapi saya ingin ada maslahat yang lebih besar gitu kan. Bukan saya ingin memberikan contoh bahwa ini loh poligami yang sesuai ini. Tapi saya menjalani poligami ini insya Allah bahagia, alhamdulillah seperti itu. Oke. Nah, gitu kan. Karena saya berusaha untuk yang mengikuti apa yang Sunnah Nabi. diajarkan oleh agama kita. Tapi kalaupun ada kekurangan, itu pasti saya Pasti ada. memohonkan keriduan dari istri-istri saya. Pasti Jadi tips juga ya kalau mau poligami, saya setiap mau pindah gilir saya minta keriduan sama istri-istri saya. Kalau Oh, gitu, ada- Bang? Iya. Masya Allah. Ketika ada hal umpama dalam hal gilir itu ada yang terabaikan gitu kan, ada yang kurang gitu kan. Karena kalau udah ridho itu yang ketidakadilan kita insya Allah akan dimaafkan. Tapi kita benar-benar minta keridoan, bukan maafkan. Ngomong gitu. Kalau lu nggak ridho, gua Nggak begitu caranya. Nggak begitu. bukannya minta ridho namanya ngancem. Nggak gitu mintanya. Enggak, yang diridoin apa minta seperti itu. Masya Allah. Nah, sekarang antum kan tadi banyak bahas tentang tokoh-tokoh dalam poligami yang melakukan seminar atau kelas. Mereka kan nggak pernah menampilkan sisi poligami keluarganya. Mereka hanya teori bagaimana mendapatkan istri, Jeng supaya jeng. istri ini. Tapi dia nggak memberikan contoh langsung. Ini istri saya, ini istri saya, dan bisa dijadikan bukan testimoni sebenarnya, gambaran lah seperti Iya. itu. Gitu. Jadi Realnya ya, seperti apa? ya realnya poligami yang mereka jalani seperti apa. Kalau saya mau diusut, mau pakai intel ke rumah silakan. Beneran? Ini teorinya kiat cepat mencari istri. Iya, gitu. Cara cepat mendapat istri 4. Kan banyaknya begitu kan. Tapi katanya istrinya tinggal 1. Dia nggak menghadirkan bagaimana kehidupan rumah tangga dia sendiri gitu. Bagaimana hubungan antara istri satu dengan istri yang lainnya gitu kan. Itu yang kemarin dikomen oleh netizen ketika salah satu video kita naik, sebut aja kemarin ada namanya situ Akbar Gatang. Akbar Gatang tuh ada tuh di konten kita. Tentang masalah cara cepat dapat istri 4, dan beberapa netizen minta dia bawa istrinya. Coba tunjukin istrinya, kalau emang istrinya 4, istrinya cuma 1 gitu. Jadi saya ada 4 itu. Iya ngikut ini jelas. Ikut Sudah rombongan. bertahun-tahun ya bang kalau misalnya. Menjalaninya udah 5 tahun, tapi ya Masya Allah. nggak sekaligus 4 gitu Iya, kan iya. Ada proses ya. Proses ya. Kan, gitu. Nggak sembarangan asal nunjuk-nunjuk aja ya bang ya. Ya kalau mau nunjuk-nunjuk sih ada, tapi ya, layak apa enggak gitu. Pernah kepleset nggak bang? Pernah kepleset nggak? Maksudnya gimana nih? Kepleset akhirnya lepas karena salah milih, salah jalan gitu. Kalau salah jalan sih enggak, tapi memang saya pernah ada satu yang lepas. Terlepas. Lepas, dan itu insya Allah lepasnya ini adalah untuk kemaslahatan bersama. Nah. Dia maslahat, saya juga maslahat. Habis itu nyari lagi. Ya nyari gitu kan. Dapat. Alhamdulillah gitu kan. Dapat siapa? Ya kalau itu Maksudnya dari ustadznya, dari temennya. Tapi nanti siapa ya gitu ya. Mungkin nemu sendiri kali sama tetangga. yang lepas ya ada teman yang naruh pin. Nanti kalau kenalannya aneh cari ya. Asik. Iya. Mau nyari milkul yamin. Seperti itu. Jadi ya kalau tadi terkait persetujuan istri. Ya, alhamdulillah kalau istri saya benar-benar setuju, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi itu nggak wajib. Yang wajib itu secara agama ya. Kita kan tadi bahas agama dan ada negara juga. Tapi kita bahas juga pendekatan supaya jangan nakut-nakutin orang juga soal ini gitu kan. Jadi kita tuh nggak wajib disetujui, tapi wajib memberitahu, Mengkabarkan gitu ya. mengkabarkan. Karena apa? Karena ketika kita nggak mengkabarkan bahwa kita udah nikah lagi, maka akan ada potensi kezaliman. Nggak akan berlaku adil. Pasti kan bohong. Belum nikah lagi bilangnya, mana? Lagi ada kerjaan, seminggu nggak pulang gitu. Itu kan bohong. Berarti zalim. Pernah ada di fase itu bang? Nggak, Alhamdulillah. Dan dikhawatirkan ketika punya keturunan dia nggak tahu nih. Ternyata keturunannya pacaran malah. Padahal itu seperti itu. dengan bapak yang sama dan Jadi bapak harus nggak pernah dikasih ngomong. tahu. Wah. Harus dikasih tahu. Kalau masalah izin nggak izin ya syukur-syukur sih disetujui. Dan cepat gitu. atau lambat pasti ketahuan. Yang sudah begitu. Mau diumpetin kayak gimana, dia diam-diam menikah pasti kan ketahuan. Nah, jadi masalah kadang gini.
ketika dia mencoba menyelamatkan janda, tapi dia malah menjandakan istrinya. Kadang banyak seperti itu. Nah makanya. Tapi ada juga memang yang istrinya layak dijandakan. Itu beda cerita kan istilahnya kan. Ya karena memang ada kalau kaidah-kaidah itu ya Bang ya. Iya. Seperti itu pasti ada. Saya sih biar berimbang aja. Iya. Jadi gini, kalau dari Ana pribadi, Ana melihat dengan teman-teman itu artinya bahwa hal-hal yang seperti ini perlu diluruskan, perlu dijadikan perhatian. Jangan sampai ini musuh-musuh Islam ini ingin mencari celah, Masya Allah. menyerang agama kita. Jangan sampai cari celah. Ya poligami salah satu memang titik Iya, yang sering salah satunya. untuk Makanya celah untuk menyerang kita. antum Poligami sama jihad tuh dua. Ini aneh kaget jadi sebenarnya. Masya Allah ini praktisi poligami yang benar, gitu. Jadi ini mudah-mudahan Allah tuntun. Insya Allah, Amin, insya Allah amin, istiqomah, insya insya Allah, amin. Artinya ketika ada yang banyak speak up tentang poligami nggak bahagia, monogami juga banyak seperti itu. Ataupun misalnya poligaminya berantakan, ya poligami beliau masya Allah. Penyeimbang tadi kan dia bilang dia mau penyeimbang aja ya Bang. Iya. Jadi ya jangan. Ya seperti saya bilang tadi, nggak ada yang istimewa sama orang yang poligami. Cuman saya heran aja, Kenapa? masa laki-laki cuma satu. Jadi proses pemberitahuan belum clear tuh Bang. Setelah proses pemberitahuan itu apa reaksi? Istri. Itu penting tuh. Kalau istri saya, Setelah saya ulang ya pertanyaannya ya. Dia nggak fokus soal kemana-mana nih. Udah lanjut. Ada cerita tadi menarik tuh. Jadi setelah proses pemberitahuan itu Bang, ya, karena kalau kita sudah memberitahukan istri, otomatis mau istri setuju atau nggak setuju, kita udah menjalankan tanggung jawab kita sebagai suami. Oke. Bahwa kita suami yang bertanggung jawab. Kamu nggak seneng sama aku karena aku nikah lagi, ya tapi aku akan tetap memenuhi hak-hak kamu sebagai istri seperti itu. Gilirnya harus tetap, nafkahnya harus tetap sama, sesuai kebutuhannya seperti itu. Kalau perlu ya kita berikan cinta terus, dan kita bukan pembuktian ya. Kita memberikan bukan pembuktian apa ya bahasa enaknya. Ya kita jalani bahwa ketika kita poligami tidak ada nggak ada yang berubah. kekurangan dari perhatian kita, kasih sayang kita kepada dia, hak-hak dia, hanya paling berkurang ya jatah malamnya aja seperti itu. Masya Allah. Gitu ya. Kan jatah malam bisa dirapel pagi, siang, sore, malam gitu kan. Dan Anda bahkan mendengar katanya dari istri-istri itu akhirnya bersaing untuk memberikan servis yang lebih baik ke Emang iya begitu Bang? Jadi kan istri saya bilang ke istri saya, kalian itu berbakti ke saya bukan karena untuk mencari simpati ke saya, tapi perintah bakti itu adalah perintah dari Allah kepada suami. Jadi fastabiqul khairatnya itu tujuannya Allah, perintah Allah, bukan cari simpati. Kalau cari simpati saya itu ketahuan, manjanya manja erotis kah, atau manja-manja hedonis kah, Oh iya benar. gitu. Nah itu ketahuan seperti itu. Tapi kalau dia ikhlas, pelayanannya, penyampaiannya, ketahuan. Jadi saya bilang, kalau kamu cuma cari perhatian mungkin ketahuan, cuma caper doang segala macam. Thanksin ya. Berbakti, benar-benar berbakti karena memang Allah yang perintahkan berbakti. Ya, kau akan dapat balasan sebagaimana engkau melakukan perbuatan itu. Masya Allah. Jaza min jinsil amal. Jinsil amal. Masya Allah. Oke. Ada reaksi apa dari istrinya ketika pertama kali memberitahu? Iya, dia khawatir aja, kasih sayang berkurang. Ketika istri pertama saya kabarkan saya akan menikah, dia khawatir kasih sayang akan berkurang. Tapi ada trik saya yang saya sampaikan ke istri. Bagaimana itu triknya? Bayar. 35 juta. Sama kayak yang kelas poligami itu. Iya, akhirnya disebut. Kalau saya privat aja. Pribadi ya benar-benar. Kalau dia kita gini iya. aja lah, gampangnya. Bukan hitung-hitungan. Kita kan dalam berumah tangga itu ada hak dan kewajiban. Sampaikan kepada istri kita, selama berumah tangga kita, ada nggak hak kamu yang saya abaikan? Gitu. Dia jawab, enggak. Kan? Kira-kira perhatian tuh kamu selama nikah ini kurang atau biasa-biasa aja atau lebih? Ya, kan kita tahu juga istri kita ya. Kalau dia bilang lebih, alhamdulillah. Kalau kita kurang, berarti kita harus perbaiki diri seperti itu. Terus kamu menganggap aku laki-laki yang bertanggung jawab atau yang enggak? Ya bertanggung jawab. Baru katanya, poligami hak laki-laki atau hak perempuan? Hak suami gitu kan.
ada nggak kewajiban yang menjadi hak kamu yang aku belum tunaikan? Enggak. Berarti kamu nggak berhak menghalangi Hak saya. hak saya. Tapi setelah proses itu, Ya itu tarbiyah ya. iya. Itu tarbiyah salah satunya seperti itu, Masya Allah. penyampaian seperti itu. Ya, bahasa orang bisa beda-beda Ya, ya, masing-masing, tapi poinnya di situ. Jadi kita tarbiyah istri kita bahwa poligami ini adalah syariat yang memang dibolehkan oleh Allah. Asal hukumnya tadi kan mubah seperti itu. Tergantung nanti tingkatan-tingkatannya, mau jadi wajib, Sunnah, makruh, sunnah, haram. bahkan haram seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi ya ketika istri juga sudah memahami kita dan dia tahu kita sebagai suami yang insya Allah bertanggung jawab, ya insya Allah hanya perasaan awal-awal aja gitu kan. Tapi seiring berjalan, masya Allah, alhamdulillah, ya saya justru merasakan seperti tadi dibilang bahwa istri kita itu kita telah melihat keluhuran hatinya dia itu terhadap kita. Jadi bukan berarti kita malah nikah lagi kita terlena dengan yang lain, malah justru kita terpesona dengan Keluhuran hatinya gitu. dia seperti itu. Aku begitu Makin sayang. Awalnya begitu. Iya, dan dia juga akhirnya justru makin banyak perhatian, bukan malah perhatian modus, bukan ya kayak supaya diizinin kasih apa yang sebelumnya nggak pernah, bukan begitu. Tapi ada jangkar gitu seperti itu. Jadi ini ada catatan sebenarnya kalau aneh Apaan lagi nih? bahwa yang ketika yang bicara ruhnya sudah siap, ruhnya sudah siap ya kan, maka bicara jadi makna. Ya memang ini ruhi. Ya namanya ruhi pasti. Iya. Iya. Tapi kalau bicaranya imannya belum kuat, ruhnya belum kuat, jadi yang nggak dianggap gitu, biasanya begitu. Karena emang baik lagi masalah istri yang tahu kita bagaimana. Iya. Makanya kalau mau tahu kita kayak gimana aslinya tanya bini begitu bukan ya? Jadi kan kita ukur lah rumah tangga kita yang pertama nih. Kita bersama istri kita bahagia nggak? Gitu kan. Ya. Kan poligami itu bukan soal kekurangan istri, gitu kan. Tapi memang syariat membolehkan aja sebenarnya gitu kan. Nah, jadi kita buka cabang perusahaan, itu kan harus kuat pokok perusahaan. Fondasi pertama. Iya. Kalau kita buka cabang perusahaan belum kuat, yang bisa ini roboh, yang ini tumbang. So, malah bisa kan. Bener. Ini kagak ngono kagak. Ora dantak akhirnya jadi duda. Begitu juga rumah tangga. Kita udah kuat fondasi rumah tangga kita. Udah saling memahami, saling mengerti gitu kan. Tahu kebutuhannya masing-masing gitu kan. Seperti itu. Insya Allah istri juga tahu, udah ngerti kita gitu kan. Kita suami yang bertanggung jawab apa enggak gitu kan. Ya, tapi itu bukan tolak ukur. Yang tetap yang lebih tahu tetap diri kita sendiri. Ya. Baru istri. Istri hanya second ini ya buat kita bertanya seperti itu. Apakah kita udah layak apa belum seperti itu. Gitu. Ya, ketika kita buka cabang ya harus cabang cinta. Ya, cinta ini sudah kuat mengakar gitu kan. Asik. Gitu. Bukan kita justru lagi masalah cari pasangan lagi, itu namanya pelarian. Pelarian cinta. Pelarian cinta. Masya Allah. Gitu. Berarti memang cocok ya. Jadi cinta itu ya membagi. Gitu. Cinta itu memberi bukan membagi gitu kan. Ngantuk ya. Ngantuk. Cinta itu memberi, Memberi. bukan membagi. Masya Allah. Oke. Brother and sister. Sudah semakin larut ya kan? Nanti Tapi tadi, ngomongnya. tadi memang saya menarik juga tuh, tertarik masalah yang tadi terakhir sebelum penutupan bilang bahwa cinta itu mengakar, ya kan? Jadi memang orang yang sudah menikah sama yang belum menikah itu pasti beda pandangannya dalam soal cinta, betul kan bang? Berarti memang teman-teman yang pernah tertipu sama Khalil Gibran yang bicara cinta tapi nggak pernah nikah, coba beralih. Besok cari Bang Ruhi. Bayar. Oke teman-teman, udah malam ya. Kita cukupkan obrolan kita malam ini. Salah satunya mungkin buat Bang Arka nanti kalau mau diseriusi tentang masalah movement orang-orang yang mengatasnamakan Islam dalam praktek-praktek poligami yang nggak syar'i. Boleh kalau ada yang siap untuk diajak ngobrol sama kita di sini, ya insya Allah silakan aja dibawa, silakan aja kita nanti komunikasi. Buat Bang Ruhi juga jazakallah khair Bang, ini dari jauh-jauh dari Kediri ya kan. Lagi ada keperluan juga di Bogor. Ya insya Allah. Jadi nanti besok pagi mungkin mobil bisa di servis dulu ya Bang ya. Siap. Insya Allah. Nah juga Bang Ruhi yang memang kita undang langsung
buat sharing masalah poligami sekaligus meluruskan. Amin insyaallah. Jazakallahu khair. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman, gue Fed, kita semua Lucky Pay Channel biar mati nggak kosong-kosong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Waalaikumsalam. قد أفلح المؤمنون